Prediksi line up mengerikan timnas Indonesia versus Cina jika diperkuat Dean Zandbergen, Miliano Jonathans dan Tristan Goijer. Menang lagi di SUGBK, Garuda? Jonathans, Tristan Goijer dan Dean Zandbergen akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Cina di matchday 9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bye-bye Australia dan Arab Saudi, timnas Indonesia pamit berangkat duluan ke Piala Dunia 2026 jika ternyata timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert punya peluang untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026, meninggalkan Cina dan Bahrain. Patrick Kluivert memanggil 3 pemain naturalisasi tambahan untuk laga timnas Indonesia versus Cina dan Jepang pada 5 serta 10 Juni 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi belum memiliki rencana menambah pemain naturalisasi untuk laga Juni 2025. Dalam sejarah timnas Indonesia. Prediksi line up mengerikan timnas Indonesia versus Cina jika diperkuat Dean Zandbergen, Miliano Jonathans dan Tristan Goijer. Menang lagi di SUGBK, Garuda? Jonathans, Tristan Goijer dan Dean Zandbergen akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Cina di matchday 9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis, 5 Juni 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat 1. Peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menilai apapun masih bisa terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menilai ada peluang timnas Indonesia memenangkan 2 laga sisa kontra Cina, 5 Juni 2025, dan Jepang, 10 Juni 2025. Jika menang atas Cina dan Jepang, peluang timnas Indonesia finish runner-up grup C yang menggaransi tiket lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Demi merealisasikan kondisi di atas, Erick Thohir beserta jajarannya bisa saja mendatangkan pemain baru pada Juni 2025. Dean Zandbergen bisa memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pemain-pemain yang potensial didekati PSSI adalah Miliano Jonathans, winger, FC Utrecht, Tristan Goijer, fullback wingback kanan, PEC Zwolle, dan Dean Zandbergen, penyerang, VVV Venlo. Ayah Miliano Jonathans, Dennis Jonathans sudah mendarat di Indonesia saat FIFA Matchday Maret 2025 berlangsung. Disinyalir, kehadiran Dennis Jonathans di Jakarta untuk membahas kemungkinan sang anak membela timnas Indonesia. Sementara Tristan Goijer dan Dean Zandbergen mengaku sudah dihubungi PSSI. 2 Patrick Kluivert andalkan 3-4-3. Gebrakan kerap dibuat PSSI. Tak pernah dibayangkan sebelumnya. Tiba-tiba Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupesi menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, per akhir Februari 2025. PSSI berpotensi melakukan hal yang sama kepada Miliano Jonathans, Tristan Goijer dan Dean Zandbergen bulan depan. Jika nama-nama di atas bergabung, Patrick Kluivert semakin cocok menerapkan formasi andalannya, yakni 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Emil Audero yang akan menjalani debut, menggantikan Martin Paes yang terkena hukuman akumulasi kartu. Emil Audero bisa menjalani debut di laga timnas Indonesia versus Cina. Lanjut ke posisi 3 back sejajar ada Mads Hilgers, Jai Itzes dan Justin Hubner yang bisa diandalkan. Kemudian di posisi wingback kanan ada Tristan Goijer yang dapat menggantikan Kevin Dix. Kabar terakhir, Kevin Dix dipastikan absen membela FC Copenhagen hingga akhir musim, sehingga diragukan tampil melawan Cina dan Jepang. Di sektor wingback kiri masih ada Kelvin Verdong. Pemain NEC Nijmegen itu akan berdiri sejajar dengan 2 gelandang senior, Tom Haye dan Joey Pelupesi. Bagaimana untuk pengisi lini depan?
Bye-bye Australia dan Arab Saudi, Timnas Indonesia pamit berangkat duluan ke Piala Dunia 2026 jika ternyata Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert punya peluang untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026, meninggalkan Cina dan Bahrain. Bahkan Timnas Indonesia bisa melangkahi Australia dan Arab Saudi sekaligus untuk mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Bagaimana caranya? Hanya Jepang yang sudah dipastikan lolos, sementara tim lainnya masih harus bersaing satu sama lain. Australia pun yang kini menempati peringkat kedua klasemen grup C masih belum bisa tidur nyenyak karena masih punya peluang disingkirkan dari posisinya. Seperti yang pernah terjadi di kualifikasi Piala Dunia sebelumnya, saat Jepang sudah dipastikan lolos ternyata mereka membiarkan Vietnam meraih hasil imbang di pertandingan terakhirnya. Di dalam keadaan normal, tentu sangat sulit untuk percaya Jepang ditahan imbang Vietnam. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya timnas Jepang menunjukkan sikap tidak pantas setelah lolos lebih awal. Pada putaran terakhir 12 besar, setelah Jepang lolos lebih awal, mereka memilih membiarkan Vietnam menang pada putaran final di kandang sendiri, dengan hanya kehilangan 1 poin, dan kedua tim akhirnya berjabat tangan dengan hasil imbang 1-1. Tulis media Cina, Sohu, seperti dilansir tvonnews.com. Kebiasaan Jepang ini berulang ketika mereka menahan imbang Arab Saudi. Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan timnas Indonesia juga diberi hadiah kemenangan dari Jepang. Dari sini terlihat bahwa pada pertandingan berikutnya melawan Australia dan Indonesia, tim Jepang kemungkinan akan terus membiarkan permainan berjalan begitu saja. Situasi ini niscaya akan membayangi prospek tim sepak bola nasional Tiongkok dalam bersaing memperebutkan posisi 4 besar. Sungguh mengkhawatirkan, tulis media Cina, Sohu. Jika tim Jepang membiarkan timnas Indonesia menang, niscaya akan ada dampak negatif besar terhadap situasi kualifikasi tim nasional sepak bola Cina. Lanjutnya, dengan kemenangan atas Cina dan Jepang, timnas Indonesia akan mengantongi 15 poin dan bisa melangkahi Australia dan Arab Saudi. Kemungkinan Jepang akan mengalahkan Australia sebagai cara untuk mengurangi persaingan ketat di Piala Dunia nantinya. Sementara Arab Saudi diprediksi akan kalah lagi lawan Bahrain seperti di Piala Teluk 2024 lalu. Dengan skenario tersebut, maka timnas Indonesia dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 jika pertandingan Arab Saudi versus Australia berakhir imbang. Akankah skenario ini menjadi kenyataan? Patrick Kluivert memanggil 3 pemain naturalisasi tambahan untuk laga timnas Indonesia versus Cina dan Jepang pada 5 serta 10 Juni 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi belum memiliki rencana menambah pemain naturalisasi untuk laga Juni 2025. Belum ada rencana. Kami fokus pemain naturalisasi yang sudah ada, kata Erick Thohir di Bali pada Jumat, 18 April 2025. Namun, melihat gebrakan yang biasa dibuat PSSI sebelum-sebelumnya, kehadiran pemain naturalisasi tambahan di skuad Garuda pada Juni 2025 masih sangat terbuka. Masih hangat dalam ingatan kepada PSSI tiba-tiba mengumumkan akan menaturalisasi 3 pemain sekaligus pada penghujung Februari 2025, yakni Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupesi. Dalam analisis Okezone, ada 3 pemain yang sangat mungkin dinaturalisasi PSSI dalam waktu dekat. Mereka ialah Pascal Struijk, bek tengah, Leeds United, Miliano Jonathans, winger, FC Utrecht, dan Tristan Goijer, bek, PC Zwolle Ajax Amsterdam. 1. Pascal Struijk bertemu Patrick Kluivert di Inggris. Medio pekan lalu, Pascal Struijk yang absen di laga Oxford United versus Leeds United karena cedera, tetap datang ke stadion. Terpantau jelas, bek Leeds United ini menyaksikan pertandingan dengan duduk di tribun yang sama dengan Patrick Kluivert. Kondisi ini menimbulkan spekulasi kalau ada pertemuan antara Pascal Struijk dengan Patrick Kluivert. Jika benar gabung timnas Indonesia, Pascal Struijk merupakan kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan skuad Garuda. Ayah Miliano Jonathans, Dennis Jonathans, berada di Indonesia pada periode FIFA Matchday Maret 2025. Salah satu agenda Dennis Jonathans di Indonesia saat itu disebut-sebut adalah bertemu Erick Thohir dan Patrick Kluivert. Miliano Jonathans bukanlah pemain kaleng-kaleng. Ia diyakini dapat menambah daya gedor serangan timnas Indonesia, khususnya dari area kanan penyerangan. 3. Tristan Goijer. Tristan Goijer beberapa kali mengaku sudah dihubungi PSSI.
Medio Januari 2025, pesepak bola 20 tahun ini pun membagikan tato di dadanya yang bertuliskan kata dalam bahasa Indonesia, yakni, keluarga. Pemain timnas Indonesia yang bermain untuk PSC Zwolle, Eliano Reijnders, beberapa kali sudah melempar kode agar Tristan Goijer memperkuat skuad Garuda. Tristan Goijer nantinya dapat diandalkan sebagai bek tengah atau fullback wingback kanan. Seperti Bahrain yang ogah main di Indonesia, Korea Selatan enggan tandang ke markas Irak di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Korea Selatan enggan tandang ke markas Irak di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan begitu, Korea Selatan sama seperti Bahrain. Diketahui, Bahrain juga sempat ogah main di Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tetapi akhirnya, Bahrain tetap tandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, untuk melakoni laga pekan ke-8 Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 1. Korea Selatan enggan tandang ke markas Irak. Ya, Korea Selatan dikabarkan enggan tandang ke markas Irak untuk melakoni laga ke-9 Grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu dijadwalkan berlangsung di Basra International Stadium, Basra, pada 6 Juni 2025 pukul 1.15 waktu Indonesia Barat. Dilansir dari Instagram Football Indonesia A, Jumat, 25 April 2025, alasan Korea Selatan enggan tandang ke markas Irak karena faktor keamanan. Mereka meminta untuk bermain di tempat yang netral. Sayangnya, keinginan Korea Selatan ditolak mentah-mentah oleh Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA. Ditegaskan FIFA, Korea Selatan tak bisa mengubah venue pertandingan. Timnas Korea Selatan secara resmi menolak untuk bermain di kandang Irak dan memilih ditempatkan di tempat yang netral dengan alasan keamanan. Tulis akun Instagram Football Indonesia A, dikutip Jumat, 25 April 2025. Tetapi, FIFA telah memberitahu kepada Federasi Korea Selatan bahwa venue tidak bisa diubah, harus wajib bertandang. Lanjutnya, 2. Bahrain juga sempat tolak tandang ke Indonesia. Sebelum Korea Selatan, Timnas Bahrain lebih dahulu melakukan penolakan untuk bermain di markas Timnas Indonesia. Pertemuan kedua tim tersaji dalam matchday ke-8 Grup C FA. Bahrain meminta laga kontra Timnas Indonesia pada 25 Maret 2025 dimainkan di venue netral. Alasan perubahan venue ini karena keamanan. BFA merasa khawatir buntut dari hasil laga leg I melawan Timnas Indonesia di Rifa. Laga kala itu berakhir 2-2 secara dramatis. Kemenangan Timnas Indonesia dituding dirampok oleh wasit yang memberi keputusan berat sebelah. Tetapi, keinginan Bahrain ditolak FIFA dan AFC. Akhirnya, Bahrain tetap main di SUGBK pada 25 Maret 2025. Mereka pun tumbang 0-1 dari Timnas Indonesia karena kebobolan gol Ula Romeni pada menit ke-24. Akankah nasib Korea Selatan sama seperti Bahrain? Mundur dari Timnas Indonesia Jenna De Jong sebut ada hal yang sangat tidak profesional. PSSI pun beri respons. Pemain muda berbakat Jenna De Jong mengumumkan keputusannya untuk tidak lagi memperkuat Timnas Indonesia Putri. Pernyataan tersebut disampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu, 23 April 2025. Dalam pernyataannya, Jenna mengaku mengalami sejumlah pengalaman yang menurutnya sangat tidak profesional selama berseragam Garuda. Ada beberapa hal yang membuat saya memiliki pendapat yang jelas, hal-hal yang saya alami sebagai sesuatu yang sangat tidak profesional. Namun saya tidak akan menjelaskannya lebih lanjut saat ini, tulis Jenna, dikutip dari tvonnews.com. Pemain kelahiran Belanda, 14 September 2005 itu menegaskan bahwa keputusannya bukan diambil secara emosional, melainkan berdasarkan pertimbangan matang sebagai pribadi dan atlet. Saya tahu harga diri saya sebagai pribadi dan juga sebagai pemain, oleh karena itu ini adalah pilihan yang sudah saya pertimbangkan dengan matang, tambahnya. Meski mengaku sedih, Jenna menyuarakan bahwa dirinya ingin terus memperjuangkan keadilan. Meskipun mengakui bahwa dunia sepak bola tidak selalu adil. Sayangnya, dunia sepak bola adalah dunia yang tidak adil, dan saya telah mengalaminya secara langsung. PSSI tanggapi mundurnya Jenna De Jong. Menanggapi keputusan Jenna, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa persoalan ini kemungkinan berkaitan dengan proses naturalisasi yang tidak berlanjut. Ia menyebut bahwa nama Jenna tidak masuk dalam daftar pemain yang direkomendasikan pelatih Timnas Putri.
sehingga proses naturalisasinya tidak dapat diteruskan. Ini bermula dari permasalahan pemain yang mau diproses naturalisasi. Namanya gak masuk, dan setelah kita cek, pemain ini intinya, jika mau diproses naturalisasi, harus ada rekomendasi dari pelatih, ujar Arya melalui Instagram, Kamis, 24 April 2025. Arya juga menyampaikan bahwa keputusan teknis berada di tangan pelatih, dan PSSI tidak dapat memaksakan kehendak jika sang pelatih tidak merekomendasikan seorang pemain. Mungkin itu yang menyebabkan Jenna jadi gimana gitu. Tapi ya, kita kan punya prinsip, semua pemain yang akan diproses, harus rekomendasi pelatih dan pelatih pasti punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jenna De Jong sempat menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia Putri di Jepang dan memperlihatkan potensi luar biasa. Ia saat ini bermain untuk klub NAC Breda di Belanda dan dianggap sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan di sepak bola putri Eropa. Dengan darah Indonesia dari sang ibu dan Maroko dari ayahnya, Jenna menjadi salah satu contoh pemain diaspora yang mendapat sorotan publik sepak bola tanah air. Timnas Korut dan Korsel kalah, peringatan besar untuk Timnas Indonesia U17, jangan sampai kalah lagi. Kekalahan Korea Utara dan Korea Selatan pada semifinal Piala Asia U17 2025 menjadi peringatan besar untuk Timnas Indonesia U17. Korea Utara dan Korea Selatan merupakan semifinalis yang gagal melangkah ke partai puncak. Korut kalah 0-3 dari Uzbekistan, sementara Korsel kalah adu penalti dari Arab Saudi. Dua negara Asia Timur itu pernah menjadi lawan Timnas Indonesia U17 pada fase grup dan babak perempat final. Anak asuh Nova Arianto begitu tertekan ketika menghadapi kedua kesebelasan. Saat melawan Korea Selatan di fase grup, Iputu Panji dan kawan-kawan diserang habis-habisan. Ada 21 tembakan yang dilepaskan tim muda Tagop Warriors, namun tidak ada satu gol yang bersarang di gawang Dava Al-Ghasemi. Terlepas dari hasil akhir yang menggembirakan untuk Indonesia, kemenangan 1-0 atas Korea Selatan menyisakan pekerjaan rumah untuk Timnas Indonesia U17. Sedangkan ketika berhadapan dengan Korea Utara, skuad Garuda Asia kalah 6 gol tanpa balas. Angka yang tertera di papan skor menunjukkan perbedaan kualitas yang nyata antara kedua kubu. Faktanya Korsel dan Korut yang merepotkan Indonesia ternyata bisa takluk dan gagal ke final Piala Asia U17 2025. Hal tersebut menunjukkan kualitas negara-negara lain di Asia lebih baik, atau setara dengan dua lawan yang membahayakan tim merah putih. Kini Timnas Indonesia U17 sedang dalam perjalanan mempersiapkan tim menuju Piala Dunia U17. Laga melawan Korea Selatan dan Korea Utara bisa menjadi pelajaran penting untuk menempa tim sebelum tampil di level internasional karena lawan yang akan dihadapi bisa jadi setara atau lebih dahsyat dibanding kedua negara tersebut. FIFA larang pemain diaspora yang ngebet perkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025. Ini alasannya. Meskipun ngebet perkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025, seorang pemain diaspora harus mendapatkan kabar buruk dari FIFA. Skuad Garuda Asia baru saja mengakhiri kiprahnya di Piala Asia U17 2025 dengan buruk, karena dikalahkan dengan skor telak 0-6 oleh Korea Utara. Namun, tim asuhan Nova Arianto berhasil meraih targetnya, yaitu merengkuh tiket lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 menyapu bersih kemenangan di fase grup untuk lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus kelolosan ke Piala Dunia U17 2025. Kini, fokus Nova Arianto dan anak-anak asuhnya adalah untuk bermain di Piala Dunia U17 2025, namun itu masih lama. Turnamen yang diadakan di bawah naungan FIFA tersebut baru akan digelar di akhir tahun ini di Qatar, tepatnya pada tanggal 3 hingga 27 November 2025. Menambah kekuatan melalui jalur pemain diaspora bisa menjadi opsi, lantaran kini skuad Timnas Indonesia U17 baru menggunakan satu pemain diaspora, yaitu Mateu Bakar. Bakar bisa membela Timnas Indonesia U17 karena ibunya yang berasal dari Medan dengan marga Sitorus, dan masih memegang paspor Indonesia alias warga negara Indonesia, WNI.
Beberapa pemain diaspora mencuat belakangan ini, termasuk Feike Muller Latupeirisa, yang kini menetap di Belanda. Dia merupakan seorang bek tengah berusia 16 tahun yang kini dibina tim Akademi Willem II Tilburg U17. Nama belakangnya, Latupeirisa, adalah marga orang Maluku, dan memang Muller memiliki darah Indonesia dari kakek pihak ibu yang lahir di Saparua, Maluku. Menurut laporan dari akun tersebut, Muller mengetahui bahwa timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025, dan bersedia untuk membela Garuda Asia jika memang dibutuhkan. Sayangnya, dengan indikasi bahwa hanya sang kakek yang memiliki darah Indonesia, maka Muller kemungkinan tidak bisa membela timnas Indonesia U17. Muller hanya bisa membela timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi dan itu tidak mungkin dilakukan saat ini karena usianya masih di bawah 17 tahun. Muller hanya bisa membela timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi dan itu tidak mungkin dilakukan saat ini karena usianya masih di bawah 17 tahun. Khusus pemain di level U17, hanya mereka yang memiliki orang tua dengan paspor WNI yang bisa dipanggil ke skuad timnas Indonesia U17. Jika orang tuanya masih berstatus WNI, maka sang anak akan eligible untuk dipanggil. Namun dalam kasus Muller, yang punya darah Indonesia adalah kakeknya. Jika ibu dari Muller lahir dan besar di Belanda, maka dia bukanlah WNI. Dengan demikian, sang pemain tidak eligible di mata FIFA untuk dipanggil pada Piala Dunia U17 2025. Kasusnya akan serupa dengan Chow Yun Damanik yang memiliki ibu asal Medan namun sudah tidak berstatus WNI. Sebagai pengingat, Chow Yun Damanik sempat menjadi bagian timnas Indonesia U17 pada 2023, namun gagal memperkuat Garuda Asia di Piala Dunia U17 2023, karena ternyata tidak eligible. Oleh karena itu, jika Feike Muller Latupeirisa ingin membela timnas Indonesia, itu baru bisa terjadi di level U20 atau senior jika dia bersedia dinaturalisasi. Ada kabar apa lagi ini pecinta bola? Baru-baru ini Nova Arianto isyaratkan tidak latih timnas Indonesia di SEA Games. Nova Arianto mengisyaratkan bahwa ia tidak akan menangani timnas Indonesia di SEA Games 2025. Melatih timnas Indonesia U17 masih menjadi fokus utamanya. Nama Nova disebut-sebut masuk kandidat calon pelatih timnas Indonesia di SEA Games mendatang. Sampai saat ini PSSI belum mengumumkan pelatih yang akan bertugas. Adapun timnas Indonesia yang nantinya tampil adalah tim kelompok usia U23. Di level tersebut, sebenarnya sudah ada Gerald van den Burg yang ditugasi khusus untuk melatih tim tersebut. Hanya saja, Gerald belum tentu ditugasi untuk ajang SEA Games. Sebab ia juga punya tugas untuk meloloskan Garuda Muda ke Olimpiade 2028. Adapun timnas U23 juga akan tampil di Piala AFF U23 2025, kemudian kualifikasi Piala Asia U23 2026. Di dua ajang inilah yang menjadi tugas utama Gerard bersama timnas U23. Berkaitan dengan hal tersebut, Nova Arianto mengisyaratkan tidak akan mengambil posisi di timnas U23. Sebab ia masih punya pekerjaan utama bersama timnas U17 yang lolos ke Piala Dunia U17 2025. Saya belum berpikir ke sana karena PSSI juga belum menyampaikan kepada saya, kata Nova kepada wartawan. Tetapi sekali lagi saya ingin fokus ke Piala Dunia dan kita lihat PSSI akan seperti apa dan saya akan selalu ikut dengan PSSI, ujarnya menambahkan. SEA Games dijadwalkan bergulir pada 9-20 Desember. Ajang itu sangat mepet dengan Piala Dunia U17 yang akan digelar bulan November 2025. Dengan kondisi tersebut, menjadi wajar jika Nova tidak akan mengambil posisi di timnas U23. Keputusan akhir kini di tangan PSSI yang harus segera mengambil sikap. Reaksi asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor usai saksikan langsung epic comeback Manchester United atas Lyon di Old Trafford. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor ternyata menyaksikan langsung laga Manchester United versus Lyon di Old Trafford. Itu merupakan laga leg kedua perempat final Liga Eropa 2024 hingga 2025 yang digelar di Stadion Old Trafford, Manchester, Jumat, 18 April 2025,
dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, Setan Merah meraih kemenangan dramatis dengan skor 5-4 atas Lyon setelah sebelumnya sempat tertinggal 2-4 di extra time. Adalah Harry Maguire yang menjadi pahlawan kemenangan Manchester United pada menit akhir babak tambahan waktu kedua, tepatnya menit ke-121. Sebelumnya, MU sempat unggul 2-0 terlebih dahulu lewat aksi Manuel Ugarte, 10, dan Diogo Dalot, 45-1. Akan tetapi, Lyon mengamuk di babak kedua. Tak tanggung-tanggung, wakil asal Perancis itu langsung menyamakan kedudukan via gol Corentin Tolisso, 71, dan Nicolas Tagliafico, 78. Kedudukan 2-2 membuat laga harus berlanjut ke babak tambahan karena pada leg pertama kedua tim berakhir dengan kedudukan yang identik. Pada babak extra time, Lyon yang bermain 10 orang sejak menit ke-89, namun justru mampu memimpin pada menit ke-105 via sepakan Ryan Cherki. Bahkan, Lyon mengubah skor menjadi 4-2 usai Alexander Lacazette mampu menuntaskan tendangan penalti pada menit ke-110. MU ogah mengalah, adalah Bruno Fernandes yang mampu memperkecil ketinggalan menjadi 3-4 lewat titik putih pada menit ke-112. Setelah itu, gol Kobie Mainono memaksakan skor menjadi imbang 4-4 pada menit ke-120. Pada akhirnya, Harry Maguire mengunci kemenangan MU via sundulan. Rupanya, momen epik comeback Manchester United atas Lyon disaksikan langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor. Dalam unggahan Instagram pribadinya, tangan kanan Patrick Kluivert itu menyaksikan langsung aksi comeback spektakuler Manchester United. Menurut kabar yang beredar, Alex Pastor tidak hanya menonton langsung, tapi juga hadir menjadi analis untuk salah satu stasiun TV Belanda, Ziggo Sport. Dalam kesempatan langka itu, dia juga sempat berdiskusi dengan Brian Robson, yang merupakan legenda MU dan mantan pelatih timnas Thailand. Sangat senang bertemu dan berbicara dengan pahlawan Manchester United sepanjang masa Brian Robson, tulis Alex Pastor di Instagram pribadinya ketika dia berada di Old Trafford. Terlepas dari hal itu, Manchester United lolos ke semifinal Liga Eropa dengan keunggulan agregat 7-6 setelah pada leg pertama bermain seri 4 gol. Pada babak semifinal Liga Eropa 2024 hingga 2025, MU akan menghadapi Athletic Club yang di perempat final berhasil menyingkirkan Rangers dengan agregat 2-0. Media Vietnam akui dua pemain timnas Indonesia ini pantas perkuat ASEAN All Stars untuk lawan Manchester United, sangat dinantikan. Media Vietnam soroti pemain timnas Indonesia yang akan memperkuat ASEAN All Stars untuk melawan Manchester United di Malaysia pada 28 Mei 2025 mendatang. Media Vietnam, Bongda 24H, Fan pun menyoroti dua pemain timnas Indonesia yang terpilih memperkuat ASEAN All Stars, yakni Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Bongda 24H, Fan pun menilai kedua pemain itu pantas terpilih masuk skuad ASEAN All Stars. Kedua pemain itu dinilai sangat bertalenta dan juga kerap dipanggil untuk perkuat timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam yang memperkuat klub Liga Thailand, Port FC juga mampu tampil baik dan kerap jadi pilihan utama dalam tim. Asnawi berstatus kapten tim Indonesia. Pemain tersebut tampil mengesankan dengan gaya bermainnya yang energik dan kemampuannya dalam mendukung serangan. Dia telah mencetak 1 gol dan 4 assist dalam 29 pertandingan untuk Port FC musim ini, tulis Bongda 24H, VN, dikutip Jumat 18 April. Sementara, Bongda 24H, VN menilai Ferrari merupakan pemain muda yang sangat bertalenta dan menjanjikan untuk timnas Indonesia. Pemain Persija Jakarta juga dinilai selalu konsisten menjaga performanya. Bek tengah Ferrari sangat diapresiasi atas pertahanannya yang solid dan kemampuan kepemimpinannya. Ia merupakan salah satu talenta muda Indonesia yang menjanjikan, tulis Bongda 24H, VN. Turut diketahui bahwa pertandingan ASEAN All Stars melawan Manchester United akan berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik ditunjuk menjadi pelatih ASEAN All Stars. Sejumlah pemain timnas Vietnam,
seperti Dui Man, Hoang Dek dan Quang Hai juga terpilih masuk dalam tim tersebut. Bongda 24H, Fan pun sangat menantikan kolaborasi para pemain terbaik di ASEAN saat melawan klub raksasa Liga Inggris. Ketiganya kemungkinan besar akan memiliki kesempatan untuk menjadi pemain inti pada pertandingan mendatang yang sangat dinantikan. Dalam kesempatan langka itu, dia juga sempat berdiskusi dengan Brian Robson, yang merupakan legenda MU dan mantan pelatih timnas Thailand. Sangat senang bertemu dan berbicara dengan pahlawan Manchester United sepanjang masa Brian Robson, tulis Alex Pastor di Instagram pribadinya ketika dia berada di Old Trafford. Terlepas dari hal itu, Manchester United lolos ke semifinal Liga Eropa dengan keunggulan agregat 7-6 setelah pada leg pertama bermain seri 4 gol. Pada babak semifinal Liga Eropa 2024 hingga 2025, MU akan menghadapi Athletic Club yang di perempat final berhasil menyingkirkan Rangers dengan agregat 2-0. Media Vietnam akui dua pemain timnas Indonesia ini pantas perkuat ASEAN All Stars untuk lawan Manchester United, sangat dinantikan. Media Vietnam soroti pemain timnas Indonesia yang akan memperkuat ASEAN All Stars untuk melawan Manchester United di Malaysia pada 28 Mei 2025 mendatang. Media Vietnam, Bongda 24H, Fan pun menyoroti dua pemain timnas Indonesia yang terpilih memperkuat ASEAN All Stars, yakni Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Bongda 24H, Fan pun menilai kedua pemain itu pantas terpilih masuk skuad ASEAN All Stars. Kedua pemain itu dinilai sangat bertalenta dan juga kerap dipanggil untuk perkuat timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam yang memperkuat klub Liga Thailand, Port FC juga mampu tampil baik dan kerap jadi pilihan utama dalam tim. Asnawi berstatus kapten tim Indonesia. Pemain tersebut tampil mengesankan dengan gaya bermainnya yang energik dan kemampuannya dalam mendukung serangan. Dia telah mencetak 1 gol dan 4 assist dalam 29 pertandingan untuk Port FC musim ini, tulis Bongda 24H, Fan, dikutip Jumat 18 April. Sementara, Bongda 24H, Fan menilai Ferrari merupakan pemain muda yang sangat bertalenta dan menjanjikan untuk timnas Indonesia. Pemain Persija Jakarta juga dinilai selalu konsisten menjaga performanya. Bek tengah Ferrari sangat diapresiasi atas pertahanannya yang solid dan kemampuan kepemimpinannya. Ia merupakan salah satu talenta muda Indonesia yang menjanjikan, tulis Bongda 24H, Fan. Turut diketahui bahwa pertandingan ASEAN All Stars melawan Manchester United akan berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang Sik ditunjuk menjadi pelatih ASEAN All Stars. Sejumlah pemain timnas Vietnam, seperti Dui Man, Hoang Dek dan Quang Hai juga terpilih masuk dalam tim tersebut. Bongda 24H, Fan pun sangat menantikan kolaborasi para pemain terbaik di ASEAN saat melawan klub raksasa Liga Inggris. Ketiganya kemungkinan besar akan